Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Gunawan, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk UAS di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama, pengertian menuntut ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang atau pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Selanjutnya Quroi Shihab dalam buku Menyingkap Tabir Ilahi menjelaskan makna ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Artinya adalah bahwa sesuatu yang digambarkan tersebut sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifat atau pengetahuan sebagai lawan dari al-jahl atau ketidaktahuan. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang segala sesuatu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya yang berupa keterangan dan petunjuk. Ilmu syar'i dan non syar'i yang berbasis alam jagat raya dan fenomena sosial juga wajib dipelajari sehingga tidak terjadi dikotomi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu, sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius, karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Dalam hal ini, hukum ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dan dalam kehidupan sehari-hari. baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungan. Seseorang yang memahami dasar-dasar Islam dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensi dan sifat-sifatnya atau tauhid, akan terhindar dari perilaku syirik. Seseorang yang mengerti dan memahami ilmu Al-Quran akan mudah baginya membaca Al-Quran, mudah baginya sesuai dengan kaidah tajwid, memahami arti dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, sunnah dan kehidupannya akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Dan ilmu fardu kifayah, jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi,
geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang manusia, dua jenis ilmu tersebut, baik yang fardu ain maupun fardu kifayah, harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar, karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir dari ilmu tersebut. Tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah, karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntut ilmu yang baik bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seorang muslim yang baik. Keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki, manusia unggul dibandingkan dengan makhluk lain, sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Hidupnya akan lebih sejahtera secara materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa ilmu mampu mengangkat derajat seorang dalam Quran surat Mujadalah ayat 50 surah 11 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat atau derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, warisan para nabi. Para nabi merupakan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatlah dikatakan sebagai para pewaris. Yang keempat, ilmu adalah imamnya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal, karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah menuntut ilmu. Salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu banyak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syar'i, sementara selain ilmu syar'i, hukumnya tergantung pada kemanfaatan ilmu tersebut bagi umat Islam. Adapun hikmahnya bagi orang yang menuntut ilmu ada sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga. Yang ketiga, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Mungkin hanya segitu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.